Ini 7 pemain untuk kita recap kembali. Pemain-pemain warisan kita ini yang dikenakan pergantungan. Mimpinya hancur gara-gara Malaysia. Karil Facundo Garces tamat. Facundo Garces, Imanol Machuca dan juga Gabriel Aroca. Tak ada pemain warisan tak apa. Harimau Melaya tetap padu. Apa benda ni weh? Akhirnya keluar juga senarai 29 pemain yang dipanggil mewakili skuad Harimau Melaya lawan Laos dalam game kelayakan Piala Asia. Harimau Melaya sekarang tempang kehilangan 7 pemain warisan. Jadi kita nak tengok jugalah player-player yang mampu menggantikan ke-7 pemain warisan ini. Kita masih lagi belum dapat jawapan. Masih lagi belum appeal, masih lagi kes ni belum selesai, tapi hidup kena diteruskan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Saya mendoakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua yang kalian usahakan guys ya. Oke, insyaAllah pada hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan perkembangan terbaru pasukan bola sepak Malaysia dan juga perkembangan rayuan atau aju banding FAM ke FIFA ini. Sudah ada perkembangan atau belum? Jadi dalam video pada kali ini saya cuba untuk melihat beberapa video dan bagaimana perkembangan ke-7 pemain ini. Dikatakan 2 pemain iaitu Facundo Garces dan juga Holgado itu ada di Malaysia ke Johor Bahru berjumpa dengan TMJ. Mungkin ada yang mereka perbincangkan dan juga pada tanggal 9 ini Malaysia akan melawan Laos. Tanpa ada kelibat 7 pemain warisan ini tidak disenaraikan karena mereka masih lagi dalam siasatan dan juga digantung ya, disangsi oleh FIFA selama 12 bulan. Dan perkembangan ini akan membuatkan beberapa pemain lokal dipanggil untuk menyertai Harimau Malaya. Jadi kita semak dulu guys apa dalam video ini. Nanti di akhir video saya akan memberi sedikit ulasannya. Oke, ayo tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini. Ini 7 pemain untuk kita recap kembali. Pemain-pemain warisan kita ini yang dikenakan pergantungan. Mimpinya hancur gara-gara Malaysia. Karil Facundo Garces tamat. Facundo Garces, Imanol Machuca dan juga Gabriel Aroca. Okey. Yes, bila perkara ini berlaku sebenarnya Anip, Man, saya terbayangkan diri saya di tempat situ kerana saya pernah melalui bandi yang sama, digantung selama setahun tanpa bermain, tanpa diberi peluang untuk melakukan latihan bersama skuad JRT. Maksudnya tiada sebarang aktiviti bola sepak? Tiada, tidak boleh. Walaupun sosial kita tidak boleh. Benar bahwa tidak ada kaitannya antara maju tidaknya karir seorang pemain dengan pilihan kewarganegaraannya. Namun jika melihat nasib Calvin Verdong dan Facundo Garces, kita akan menyaksikan 2 hal yang kontras. Verdong karirnya kian menanjak setelah memilih Indonesia. Sang pemain sekarang bahkan membela salah satu raksasa Prancis, Lille, dan bermain di Liga Eropa. Sementara, usai memilih timnas Malaysia, Facundo Garces dijemput nasib sial. Polemik naturalisasi yang menjerat Federasi Sepak Bola Malaysia mengancam karirnya. FAM dalam hal ini menjadi tokoh antagonis yang membuat pemain kelahiran Argentina itu menatap masa depannya di antara kabut gelap. Padahal Garces figur penting di Deportivo Alaves. Bagaimana keputusan Garces membela Malaysia justru membawanya ke kehancuran karir yang nyata? Mungkinkah karirnya bisa diselamatkan di kemudian hari? Sayang 7 pemain ini. Kalian pasti sudah menonton video Starting 11 Story sebelumnya. Di situ mengupas tuntas apa yang tengah menjadi polemik di Malaysia. Mulai dari latar belakang, hukuman dan imbasnya untuk FAM dan pemain. Belum nonton? Kalian bisa menonton itu setelah menyaksikan video ini. Khusus kali ini kita hanya akan membahas Facundo Garces. Ia dan ke-6 pemain lainnya turut dikenai sanksi dalam kasus pemalsuan dokumen.
Mengutip laporan Epinews, FIFA menghukum Facundo Garces larangan 12 bulan melakukan aktivitas sepak bola. Tak hanya larangan bermain, Garces juga mesti membayar 2.000 franc Swiss atau sekitar 42 juta rupiah. Khusus yang kedua ini tak menjadi soal buat Garces, yang jadi masalah cukup pelik adalah pelarangan bermain selama setahun. Keputusan FIFA untuk menjatuhkan larangan bermain bagi Garces ikut mendorong Deportivo Alavés, klub yang menaunginya, mencoret sang pemain. Lewat pernyataan resmi setelah sanksi FIFA keluar, klub tidak memasukkan Facundo Garces di laga menghadapi Real Mallorca. Meskipun Alavés tidak ingin sepenuhnya menyingkirkan Garces, tapi ini menjadi sinyal buruk buat sang pemain. Karir yang baru saja ia mulai terancam hancur. Pemain bernama lengkap Facundo Tomás Garces ini baru saja mengalami penanjakan karir setelah pindah dari sebuah tim antah berantah ke La Liga. Setelah bermain di tim muda El Huila, klub kecil dari Santa Fe, Garces bergabung ke salah satu tim Argentina yang Mimin 1000% yakin kamu pasti baru dengar. Ya, tim itu adalah klub Atletico Colón. Garces sudah bergabung ke Colón sejak 2017, namun baru menandatangani kontrak profesional pada 2020. Sang pemain tampil apik dengan mencatatkan 115 caps bersama Colón. Bakatnya lalu terlacak oleh Deportivo Alavés pada 2025. Awal tahun 2025, bek setinggi 191 cm itu merapat ke Alavés dengan kontrak hingga 2028. Meski baru tercatat sebagai pemain Alavés pada Januari 2025, Facundo Garces sebenarnya menaikkan prakontrak lebih dulu dengan klub tersebut pada Agustus 2024. Jadi, Januari 2025 adalah saat di mana kontrak tersebut aktif dan sang pemain bisa mulai bermain untuk Alavés. Garces selalu menjalani debutnya bersama Alavés pada 2 Maret menghadapi Mallorca. Kiprah awal di Alavés tidak mengesankan. Garces kekurangan menit bermain karena pemain lain lebih menarik bagi pelatih ketimbang dirinya. Namun saat sejumlah pemain seperti Abdel Abkar dan Alexander Sedlar mengalami masalah fisik, kesempatan Garces untuk mengkudeta posisi bek utama terbuka. Eduardo Coudet, sang pelatih, lalu memainkannya sebagai inti. Garces berduet dengan Santiago Moreno. Garces yang telah memiliki atribut kepemimpinan yang baik sangat berguna di lini belakang. Ia menawarkan kemampuan fisik dan keberanian yang dibutuhkan Alavés. Saat Mourinho, Abkar dan Sedlar hengkang, bek asal Argentina inilah yang jadi tulang punggung lini belakang di sisa musim lalu. Garces menjadi bagian penting yang mengantarkan 2 kemenangan di akhir musim, menghadapi Valencia dan Valladolid. 2 kemenangan yang puji Tuhan membuat Alavés tetap bertahan di La Liga. Ini guys, hancur karir Facundo Garces, digantung selama setahun tidak bisa bermain ataupun 12 bulan, yang baru saja beliau mengikat kontrak dengan Alavés selama 3 tahun ya, sehingga 2028 akhirnya tamat karirnya. Tapi kita masih mendoakan bahwa ada cahaya di ujung jalan untuk Facundo Garces ini, karena masih lagi aju banding ini belum berjalan. FAM masih menunggu dokumentasi kehakiman daripada FIFA diserahkan kepada FAM, dan FAM akan membuat aju banding ataupun rayuan ini ke FIFA untuk ke semua 7 pemain ini juga ya. Oke, kita lanjut. Betul banget, Facundo Garces pasti menyesal. Bukan cuma Facundo Garces, tapi 7 pemain yang dinaturalisasi Malaysia, yang naturalisasi ilegal 7 pemain. Itu pasti menyesal banget, Bang. Dan tahu gak yang nyeseknya apa? Ini gue gak tahu ya beritanya bener atau enggak. Katanya Federasi Malaysia gak bakal kerasa ban yang signifikan gitu tuh. Cuman 7 pemain aja yang di-ban gitu. Ya dia Federasi Malaysia masih bisa Timnas Malaysia gitu bisa lanjut kompetisinya gitu di Piala Asia. Menurut gue ini gak fair sih, jujur aja ya. Ya bukannya gue manas-manasin buat Malaysia di-ban atau apa ya, tapi bayangin cuy, 7 pemain itu ya gue tahu salah mereka juga nerima. Tapi
mereka nggak bisa main selama 1 tahun, Cok. Dan siapa namanya, Federasi Malaysia masa nggak tahu sih dokumen yang mereka kasih palsu atau apa? Masa nggak tahu? Terus kalau misalnya nggak tahu gitu, kenapa prosesnya diem-diem gitu? Kayak kenapa langsung tiba-tiba jadi dinaturalisasi gitu? Ya Federasi Bola Malaysia itu tuh, FAM itu juga seharusnya tanggung jawab. Dan seharusnya FIFA itu kasih sanksi ke mereka juga. At least pas lawan Vietnam tuh dihitungnya Vietnam menang gitu 3-0. Seharusnya gitu ya guys. Sorry to my Malaysian followers kalau kalian udah follow. I like your national team, I like Johor Darul Tazim, but I don't respect to FAM bro, especially after what happened. Tak ada pemain warisan tak apa. Harimau Melaya tetap padu. Apa benda ni weh? Akhirnya keluar juga senarai 29 pemain yang dipanggil mewakili skuad Harimau Melaya lawan Laos dalam game kelayakan Piala Asia. Abang tahu kita semua stres pasal hal sanksi FIFA belum kau tim lagi. Tapi selagi ada game untuk main, lawan tetap lawan, bantai tetap bantai. Betul tak? Berdasarkan senarai pemain yang keluar ni cukup kuat bro. Senarai pemain Malaysia. Tak payah risau. Sian tengah on form sekarang. Shihan Berdasarkan Hazmi. game Palestin hari tu, Syarul Saad, Harif Haikal dengan Dominic Tan boleh membina dinding pertahanan yang kuat. Tambah pula Ubaidullah atau Dion Kuz pun boleh masuk back 3 dan bagi Quintin Cheng main fullback kanan. Kawasan tengah walaupun tak ada Hector Havel, abang yakin dengan kebolehan Noah Liner, Nazmi, Wilkin Aguero dan juga Afiq untuk lawan Laos. Serangan kali ini ada muka baru, Jordan Minta dan juga Ramadan Saifullah. Dan jangan lupa antara pemain kegemaran abang, Miki juga dah kembali on form sekarang. Miki pun ada juga. Sabar nak tengok dia buat Inilah masanya guys untuk buktikan kepada haters, tak kisahlah pemain mana pun, Harimau Melaya sudah ada identiti dan gaya permainan yang mampu pergi jauh. Tuju dengan abang? Komen kat sini. Finally, tim bola sepak Malaysia dah keluarkan senarai pemain untuk skuad Harimau Malaya pada bulan Oktober ni. Okey, ramai yang menantikan name list ni keluar sebab kita pun tahu Harimau Malaya sekarang tempang kehilangan 7 pemain warisan. Jadi kita nak tengok jugalah player-player yang mampu menggantikan ke-7 pemain warisan ini. Kita masih lagi belum dapat jawapan, masih lagi belum appeal, masih lagi kes ni belum selesai, tapi hidup kena diteruskan. Perlawanan bola sepak tidak boleh ditangguhkan, maka bulan ni ada game yang kita kena menang. So, korang boleh baca sendiri senarai pemain-pemain yang akan bermain untuk Harimau Malaya pada bulan ni. Goalkeeper macam biasa, Azri Ghani, Haziq Nazri dan juga Shihan Azmi. Okay, Shihan pun kita nampak tengah on form sekarang dengan JDT. Lagi-lagi hari tu jadi hero untuk JDT lawan dengan kelab Liga Jepun. Lepas tu dekat pertahanan, of course, kehilangan Facundo Garces, antara player favourite aku, memang satu kehilangan yang besar. Diharapkan player-player macam Dion Kuz, Dominic Tan, Corbin Ong, Daniel Ting boleh step up untuk membantu benteng pertahanan Malaysia ni. Okey, dekat tengah kita kehilangan Hector Havel, kita punya maestro. Tapi kita ada Afiq Fazail yang boleh tahan bermain dengan JDT, perform. And then kita ada Edric, Nazmi, Faiz, Noah Liner. Harap juga selalu dapat line up lah. Okey. Lepas tu dekat bahagian penyerang, yang menariknya disebabkan kehilangan player-player macam Arif Aiman ada juga. Holgado, Jordan Mintah dipanggil buat pertama Safawi Rashid ada. Ada nama yang Jordan biasa Mintah. macam Arif Aiman dan Faisal Halim. Okey. Finally, Faisal Halim ini kembali. Untuk Malaysia, Faisal Halim kalau korang nak tahu, boleh tahan on form juga untuk dia pada awal season ni. So ini pula jadual perlawanannya, yang mana Malaysia akan menentang Laos pada tarikh 9 Oktober 8 malam dekat Laos. Okay. And then kita punya home game pada 14 Oktober dekat Stadium Nasional Bukit Jalil. Okay, so kita akan lawan Laos 2 game berturut-turut. So, kalaulah kita hilang 7 pemain warisan ni untuk tempoh yang lama, maknanya perlawanan-perlawanan Asia Qualifier ni memang kita perlu hadap lah tanpa pemain-pemain warisan ni. Macam yang aku dah beritahu tadi, lawan Laos pada bulan Oktober. And then kita ada lawan Nepal pada 18 November. And last kali, match paling penting, match penentuan, Vietnam. kita lawan dengan Vietnam tahun depan pada 31 Mac.
Okey. Waktu bulan ni Mac, kita ya. kena buktikan dekat Vietnam, kalau tak ada player warisan kita kena buktikan kita boleh menang tanpa pemain-pemain warisan ni. Korang rasa macam mana? Korang komen pendapat korang dekat bawah. Ini pula kedudukan grup F setakat ini. Malaysia leading dengan 6 mata, tapi ini masih lagi boleh diubah. Kalau tiba-tiba FIFA hukum kita kalah 3-0 dengan Vietnam, hilang poin, boleh jadi Malaysia berada di tangga terbawah dengan 0 poin sahaja. Jadi sama-sama kita doakan supaya benda tu tak berlaku dan sama-sama kita support tim Harimau Malaya. Okey guys, Malaysia dalam perkembangan terkini masih belum lagi aju banding atau membuat rayuan ke FIFA, sedang menunggu semakan kehakiman sepenuhnya daripada FIFA untuk dihantar ke Malaysia, kemudian diteliti oleh Malaysia dan barulah Malaysia ataupun FAM memberi dokumen-dokumen yang dikatakan menyalahi ataupun pemalsuan dokumen itu. Jadi sekarang ini walaupun itu masih lagi berjalan, Malaysia akan lawan Laos pada tanggal 9 dan kesemua 25 pemain telah dipanggil tanpa ada 7 pemain warisan ini, dan sekarang ini kebanyakannya adalah pemain lokal dan juga ada juga lagi pemain warisan lain. Itu yang memang sudah lama bermain dengan tim pasukan Malaysia. Dan penyesalan kepada 7 pemain ini, pasti mereka ada rasa penyesalannya, terutama Facundo Garces yang mana dia baru diikat kontrak bersama dengan Alaves pada bulan Januari 2025 sehingga 2028. Itu kontrak yang sangat baik dan panjang. Ini membuatkan karirnya sebenarnya lebih bagus di La Liga ini, antara liga yang top di Eropah. Tetapi kini apabila mereka dihukum selama 12 bulan tidak bisa bermain, kebanyakan kelab telah menggantung juga mencoret mereka daripada kelab itu sendiri, dan mereka kena menunggu aju banding daripada FM ini ke FIFA. Jadi saya mendoakan semoga pemain ini dapat bermain kembali ya. Sayangnya mereka tidak dapat bermain dalam masa setahun ini. Ini antara hukuman yang berat, bagi saya berat untuk 7 pemain ini, karena dalam masa setahun itu apa yang mereka bisa lakukan? Tiada yang mereka bisa lakukan dengan setahun yang kontrak mereka itu sudah pun ada masing-masing, dan mereka punya talenta yang baik, mereka punya komitmen bermain dengan kelab, akhirnya disangsi oleh FIFA dan ini mematikan terus karir mereka selama setahun ini. Dan rata-rata pemain ini dia punya nilai pasarnya jatuh, meredum sangat jauh ya. Kalau Facundo Garces itu daripada berapa juta begitu jauh menurun, sehingga separuh ya menurun dia punya nilai pasar itu. Oke guys, kita tunggu dan lihat beberapa hari ini, semoga FIFA juga cepat memberikan semakan kehakiman itu dan memberikan kepada FM, dan FM dalam masa 10 hari akan memberikan jawapan-jawapannya. Selebihnya saya juga mendoakan tanggal 9 ini Malaysia lawan Laos, kemudian Indonesia lawan Arab Saudi. Saya mendoakan kedua-dua tim Malaysia dan Indonesia ini menang ya. Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dan Malaysia di kualifikasi Piala Asia pula. Saya mendoakan kedua-duanya menang dalam perlawanan ini. Guys, kita tetap mendukung walau apa jua yang berlaku. ASEAN tetap kita dukung untuk perkembangan sepak bolanya. Ini segala macam masalah dan perkembangan terbaru terhadap sanksi FIFA ke FAM ini sebagai proses dalam penyatuan lagi fan-fans yang ada di Malaysia dan juga di ASEAN ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.
Askalani Studio.